45%, sudah 70 kan, saya 25%, lalu yang lain 5%. Itu koperasinya sekarang Pak juga koperasi BNI. Jadi ceritanya BNI dulu menjual sahamnya. Oke. BNI menjual sahamnya jatuhnya kepada saudara Siregar. Oke. Orang Medan, udah. Kata saya nggak dikasih oleh BNI, oke lah, nggak apa-apa. Lalu muncullah koperasi BNI menjual saham 45%. Saya ngomong sama koperasi, kan kalau koperasi boleh ngomong kan? Iya. Kalau direksi BNI kan boleh ngomong. Saya omong sama koperasi, koperasi, kalau kalian menjual saham BPR, yang BPR jauh itu biar kasih saya aja yang ambil. Karena saya lahir di sana, dan Anda yang BPR di sana itu kan juga anak inisiatif saya. Karena saya ngomong, bikin satu detail. Makanya di situ dapat. Sehingga itu pegawai baru BNI, dia tanya, kenapa bikin BPR kok jauh-jauh? Saya bilangin, itu ada ceritanya. Ya karena salah seorang direktur dari sana. Tapi sampai sekarang masih jalan nggak? BPR? Udah berkembang kan? Bapak Habis. Iya, Pemegang sahamnya mantan direktur. Jangan salah ya. Saya masuk itu meneliti dulu. Mengapa BPR ini hidup enggak, mati enggak? Mati enggak, hidup enggak. Jadi banknya itu hanya asetnya 900 juta sampai 1 miliar turun naik aja. Setelah sekian tahun gitu Pak ya. Lalu saya itu sudah dibicaranya sudah tahun 2005, 2006. Sedangkan diresmikannya tahun 1997. Oh, 96 apa berarti? Meresmikannya saya juga sama direksi, sebagai direksi BNI meresmikan. Jadi apa lembaga sudah koperasi sudah mau melepaskan saham, koperasi setuju aja saya, ya koperasi bersetuju. Cuma saya bilang sama koperasi, supaya saya kasih tahu ya, DPR ini sebenarnya rugi sudah. Jadi kalau jual saham sama saya, jangan saham itu nilainya di atas pari. Mestinya sahamnya itu nilainya di bawah pari. Tapi oke dah, kalau ini koperasi pegawai, saya ambil pari saja supaya tidak rugi. Supaya dia tidak rugi. Akhirnya jadi. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 90, tahun 2006. Karena pertama kali saya sebagai pemegang saham kan tidak aktif. Begitu saya ambil alih, saya aktif di sana. Sehingga waktu tutup buku tahun 2006, saya berada di sana dan saya ikuti di tutup buku. Karena saya bilang tutup buku harus murni, jangan ada ditutup-tutupin direkayasa, telepon dering, jangan. window dressing. Jadi akhirnya tutup buku rugi. Udah rugi sebenarnya, rugi. Saya tahu rugi. Nah, baru dari situ, Ketahuan lah dia itu. dari situ baru saya lihat, wah, rupanya jadi nakoda kapal gede dengan nakoda kapal kecil lain. Wah, lain sekali. Maunya kenceng ya. Maunya kenceng ya. Lagi Bapak kan pernah mau nyalek, Ya? mau nyalek. Oh iya, Ayo. ya. Kok gimana? Saya kalau nggak akan goda. Saya kalau tapi begini, saya ngomong dulu apa kesalahan BNI membuat DPR hingga tidak maju. Ya, Tidak fokus. itu yang jadi direkturnya mantan BNI yang dia tidak pernah di operasional. Kepala bagian umum, nggak pernah dia cabang apa ke. Jadi, waduh, mereka hanya modalnya kasih bunga tinggi deposito. Jadi
Jadi kompetensinya kurang lengkap gitu ya. kurang lengkap. Ya. Penyaluran kreditnya bermasalah banyak. Iya, jadi makanya BNI punya DPR itu habis semuanya, habis. Jadi saya ambil alih itu, saya tunjuklah dari cabang mantan orang sana, mantan cabang di Surabaya, cabang apa di Surabaya, di Jawa Tengah, dan tunjuk sana. Suruh dia pulang kampung gitu. Pulang kampung sebenarnya. Baru kita mulai pikir dulu bagaimana yang membesarkan DPR ini. Karena walaupun kita pakai nama DPR dalam masyarakat itu kecil, Sekali ya. nggak masuk. Mau nggak mau ada deposito saya apa segala macam, Pindah keluarin sana. semuanya. Sekarang. Kalau jadi 2006 saya rugi, 2007 sampai sekarang lama sampai sekarang. Dan itu satu-satunya BPR di kecamatan itu. DPR tidak ada yang Tidak ada lain yang yang masuk sampai saya tahu. Di Manado ada, tapi BNI punya BPR di Sulawesi hanya satu itu. BNI kan bikin di Jawa di mana gitu. Saingan Bapak itu sekarang Pak Saifuddin yang juga punya BPR. Hanya dengan Pak Saifuddin yang punya BPR sekali. Sekali aja. Yang lain-lain Nggak ada yang dibeli lain. mereka nilai nggak tahu lah ya. Maaf itu masing-masing punya decision yang pilihan. Iya. Menurut saya dulu punya tanah 1.100 meter di sana di kedua London. Mahal, tanah itu mahal. Waktu itu pikiran saya mau bikin rumah besar lagi. Ya, saya pikir rumah ini sudah besar menurut saya. Ya, so kenapa saya mau bikin rumah besar? Waktu anak saya masih lengkap ada, cukup mati. Tapi begitu anak saya udah keluar, Besar. ngapain saya bikin rumah gitu? Ya, lebih baik saya bikin DPR. Saya bikin di Siau itu ada dua bisnis saya ya. Bank ini sama hotel. Hotel bisa. Ya, jadi saya waktu itu memang bikin hotel, bangun hotel. Kira-kira saya jual tanah 1.000 meter lebih itu, jadilah hotel. Di kampung tadi. Jadi hotel. Bintang 4 tadi. Ya. Bintang 4 itu. Hotelnya bintang 4. Oh, bintangnya nggak ada bintang, tapi dia sebetulnya. Ya, itu yang Yang penting. pintar pokoknya. Ya, enggak, pokoknya pejabat di situ. Artinya belum ada yang lebih Lebih bagus. bintang lagi dari itu. Jadi kita nggak nyebutkan bintang, nggak nyebutkan. Ya, Wisma namanya. ya, Wisma penginapan. ya dikasih nama hotel Jakarta. Jadi sekarang secara rutin berapa kali dalam setahun? Ya, setahun bisa ada bisa 2 kali bisa. masih bisa mas. Ya karena mau sehat Ini ya. kemarin kan saya dari luar kota. Minggu depannya aja lagi Pak, Bapak istirahat dulu ya. Saya Jadi apa lembaga? Nah, tahun saya begitu pensiun usia saya 60 itu, saya digoda-goda oleh kepala Bupati Sangihe Talaut. Waktu itu masih Sangihe Talaut. Digoda-goda karena saya selama ini mereka katakan saya sudah 40 tahun kan mengabdi BNI, ya sekali-sekali pulang ke daerah lah. Jadi rayuan itu oke, saya terpengaruh. Ya pikir-pikir boleh juga, boleh juga. Jadi saya sudah mempersiapkan diri untuk nyalek. Jadi saya sudah kesalah nyalek. Yang datang ke rumah ini, yang selalu bicara ke sini, ketua DPR dan wakil ketua DPR. Dan pemilihan waktu itu oleh DPR, bukan langsung raja. Oh iya, jadi tahun Iya. Jadi, biarin aja. Ini deh. Dulu, satu dulu. ada namanya ibunya masa. Bukan. Anak itu bandingannya begini ya. Anak bandingannya begini. Pelayan saya dulu di BNI di Pinggir Kering namanya Saidi.
Nah, ini Kalau undangan dia datang ke rumah, Hmm. dia sibuk bawa batu-batu ini, dia jangan duduk. Kalau di rumah ini kamu dilayani. enggak lah. Ini katanya berapa puluh tahun nggak koleng-kolengan. Habis nggak puluhan tahun nggak pernah minta ke rumah. Kok sekarang nggak ke rumah siapa? Mau ke rumah siapa? Terakhir kan makan apa itu? Penelawar itu. Oh. Yang bapak kalau ada pesta mesti makannya ada Makan itu. mesti ada itu. Nah, terakhir makan itu. Jadi apa? Jadi saya tergoda dengan ini. Karena ketua dan wakil ketua sudah datang ke situ saya. Saya pergilah. Di sana saya sudah mempersiapkan. Iman, Ya, Pak. udah balik ya? Ya. Jangan Iman. Dulu sopir saya kan, sekarang sudah enggak, sudah sopir BNI. Oke. Sopir BNI kan mantu saya. Iya. Jadi sopir BNI, bapak mantu. Jadi saya susah sekarang keluar, nggak ada sopir. Kali-kali kalau dia datang dia balik. Jadi lanjutannya begini, saya survei lah di daerah itu, sudah mendaftar, mau mendaftar jadi calon bupati dan wakilnya yang sekarang jadi bupati. Sekarang ini jadi bupati. Dan dia sudah berdua begini. Tahun berapa tuh Pak? Tahun umur saya 60-an, tahun 90-an. 90-an ya 97, 98 loh. Kalau Bukan tahun 90-an, bukan tahun 2000. 2000 ya. 2000. Tahun 2000. Oh iya, tahun 2000. Tahun 90 saya jadi direktur. Direktur ya. Karena 2004 yang sudah pemilihan langsung. Iya, sudah. Iya, sudah. mungkin Saya 2000 ya. Jadi Ini yang dibawa bapak. Ini pesta Ya, ini. tinggal di sini. enggak itu. Ini pesta ini banyak banget. Terima kasih Bu, Ibu repot-repot ya. Nah, repot. Nyonya, ini saya bawa dari kantor. Apa itu Pak? Dodol. Oh, dodol. Nanti coba Tadi- rasa deh. Beda dodolnya dengan Wadi. apa? Dengan dodol-dodol sini, dodol. Ya rasain deh. Dodol Garut. Iya Pak. Kalau rasain deh. Dodol Garut. Ini dari sana langsung Pak. Saya mama Oh. bawa. Ini gara-gara bulat lah ini. Iya, Bapak bawa dari sana. Jadi disimpan loh. Disimpenin karena kalau- Pak mau datang gitu ya. Kalau Bapak ke sana, Ibu juga masih ikut Bu? Enggak, saya lagi ada pembantu di Oh, gitu ya. anak saya ada yang satu lagi apa jadi saya pergi, Nah, saya survei lah. nah. Kontraktor saya survei. Hmm. Saya tanya-tanya, gimana kalian dapat pekerjaan? Gimana kalian bisa wah, masih pakai. Kalau mencairkan gimana? Wah, lebih sialan. Saya pikir ini satu poin. Saya nggak boleh begitu. Kalau saya nggak bisa begitu. Satu hal. Lalu kedua, ternyata yang namanya wakil ketua DPR itu mencalonkan diri juga. Oh, itu bupati di situ itu. Mencalonkan diri. Lu kan kemarin kan sudah ke sini. Datang ke sini, minta saya, Betul. dia mencalonkan diri. Sedangkan dia ketua Golkar. Golkar di DPR itu anggotanya 16 Dominan. dari 30. Iya. Ya udah benar. Mayoritas. Kenapa kita bakar duit gitu ya? Oh, ngapain? Bukan, dibohongin. Dibohongin ini Pak. Dibohongin. Saya terus cabut, tarik, berkas-berkas, tarik pulang. Saya bilang, gimana saya sekolah ke Amerika dibodohin. Gak mau saya bilang gitu. Dan lalu saya lihat itu anggota DPR kan. Wah, ada yang ngomong-ngomong sudah mobil lah, mobil ini lah, ini. Oh, begitu ya. Nggak mau. Tarik. Ayo sambil Ya Bu. Ini ya, sambil dodol sambil minum.
cicipin dah. Setelah itu nggak pernah tertarik lagi Pak. Itu kan tahun 2000. Kedua kali tertarik, bukan tertarik sebenarnya, coba-coba aja. Iya 2004 Untuk anggota DPR RI Oke. dari daerah sana. Oke. Untuk legislatifnya ya. Jadi logika aja nih. Saya ini kan orang Jakarta udah 60 tahun. Orang lahir di daerah di sana, saya 16 tahun. Jadi saya tahu sana dan tahu sini kan. Iya. Jadi logikanya ya saya mau menjalankan lah. Tapi ini juga. Sampai jual tanah loh. Saya hanya semua dalam risiko yang terukur. Saya jual senjata. Saya 300 jutaan lah ya. Tahun berapa Pak? 2004 itu? Atau 2009? Sudah. 2009 setelah itu Pak. 2009. Ada DPP belakang 2009 itu. Iya, 2004 2009. 2009. Jadi saya keliling Sulawesi Utara. Ya cari masak di Sulawesi Padahal Utara. baru selesai dari pasang rindu. Iya, betul. Ya. Saya nengok memang dasar itu yang nengok mau nyalak saya. Galak saya. Saya pikir kalau soal menyalurkan aspirasi masyarakat atau tidak berpikir apa yang diperlukan oleh masyarakat, saya rasa kita masih punya kemampuan. Iya. Jadi masih sedikit banyak ada. Ya, Ternyata Tidak. Tidak segampang itu. Kalau nggak salah waktu itu kalau untuk anggota DPR sekitar 1 atau 2 M Pak. iya. jadi saya waktu itu tidak mau loh. Ada duitnya juga, ada. Tapi saya tidak full. Saya tidak full. Saya pikir, wah, tidak juga. Kalau harus membeli begini, mau saya. Kalau harus membeli. Iya. Jadi Kayak kalau beli. saya mengeluarkan untuk biaya, mau saya. Atau kalau saya nyumbang, mau saya. Tapi Ini kan buat belinya, memang buat beli. kalau saya belum bisa mau. Itu dapat nomor kan Pak, yang dulu nomor berapa gitu. Jadi saya bukti ketidakseriusan saya adalah kita ikut pemilihan, tetapi saya mengikuti hasilnya. Jadi ada suara saya juga diambil orang, benar kan? Keduanya ini juga selalu ngomong Benderanya apa ya gitu Pak ya? Ya. Benderanya apa gitu? Bapak ikut apa gitu? Bendera Golkar atau apa atau PKP. pecahan dari Golkar. Oh PKP itu ya Bu? PKP Pak Edi Sudrajat. Tadi Sudrajat. Oh Pak ini derajat. Sampai jadi bendahara. Iya. Bendahara umum. Sudrajat. Jadi bendahara umum itu juga Repot keluar juga. Nombok terus, ya. Nombok, betul. sampai akhirnya Pak Derajat sudah Pak, saya mau ke jalan, makin hari duit aja, mau ke jalan saya loh. Untuk bayar listrik. Ya. Kantor, waduh, jadi saya punya Mantan direktur BNI. Jangan banyak. jadi waduh, Jadi bendahara apa gitu. tekor, waduh saya mesti nonton, mau jerakan, Akhirnya keluar Pak, ya, melepas diri. lepas, saya lepas, memang, karena tidak masuk Dan PKP waktu itu juga nggak dapat ini ya. Ya, berapa kursi. Minta lulus threshold kan. Jadi memang kita ini sering-sering ikut-ikutan, Iya. tahu hasilnya negatif, tahu. Iya. Iseng-iseng. Tapi tahu. Ada timbul barometer demokrasi. Jadi menghilangkan penasaran gitu. Dipenasaran sama Bu Dewi. Bu Dewi aja. Dia kan kan itu. PKP dia itu yang. Bagunya itu. Oh Bu Dewi ini PKP ya. Iya. Iya. Kadang ke kantor juga gitu. Burta, kegiatan. No, nggak usah ikut partai. Jadi yang enakan ya lebih baik
setia sebagai pensiunan aja kan. Pensiunan yang berusaha. Tapi akhirnya saya semula itu main-main dengan bisnis itu, bikin hotel di kampung, bikin bengkel. Ya sekarang kan udah jadi harus serius. Iya. Tapi belum bisa dinikmatin. Jadi yang nikmatnya saya pikir ya udah kita menyambungkan berkat yang Ya, tapi paling tidak kan bisa ngasih lapang kerja buat orang kampung gitu kan. Itu aja. itu. Ya. Tapi kan kalau mau jadi kaya dari itu nggak mungkin. Jadi ada satu kekuatan sendiri kita bisa makan siang. Jadi sekarang kan orang suka bertamu-tamu bertanya kan, kenapa hotel ini namanya Hotel Jakarta? Jawabannya, yang mendirikan hotel ini, dia domisili Jakarta, ini hasil dari Jakarta. Ya kan? Saya dari bujangan sampai sudah tua di Jakarta, sampai jadi kerja di BNI di Jakarta. Ya sedikit Kapan banyak. lagi untuk berbakti lah pada ini ya. Jadi sedikit banyaknya saya hotel itu ya hotelnya cukup karena pengalaman kita kan keluar masuk hotel. Jadi kamarnya seperti apa ini itu sudah bisa lakukan. Lalu modal saya yang ada adalah tanah itu cukup besar, peninggalan orang tuanya. Tanah besar itu. Nah tanah besar itu dibagi kepada anak-anak perempuan. Bukan perempuan saya laki-laki kan, anak perempuan. 5 orang ya. Nah mereka itu suatu hari datang ke Jakarta semuanya. Mereka minta menghibahkan tanah ini kepada dia. Ibu yang berdua? Bukan Bu? Enggak, untuk salah satu. Iya. Tapi kalau waktu itu si Bibit dapat dinilai cucu yang dinilai paling berhasil, paling pantas dihibahkan aset itu. Dinaruh ke tempat orang yang bisa dipercaya lah gitu ya. Karena selain dia, ya sampai sekarang saya lihat tidak ada yang Ada yang menonjol jadi mereka sepakat semua mereka yang waris itu, ahli waris ya ini, bahwa rumah orang tua itu dengan tanah yang begitu besar dilimpahkan ke dia. Ya kita terima masing-masing dikasih duit. Ya, istilahnya kalau orang Jawa bilang disusui. Dari Jadi situ. biar itu. Jadi sudah lama, rumah tua itu sudah lama begitu. Lalu saya tanya sama dia, jadi tanah itu diapain? Jangan dijual. Walaupun di kampung itu jangan dijual. Sekarang kan sudah jadi kabupaten. Nilainya makin naik ya. Jadi saya tanya lagi, mau dibikin apa itu? Dia bilang, dibikin hotel aja. Bikin hotel. Bolak-balik berdua sudah mau bikin hotel dan bikin hotel, bolak-balik. Karena di sana cuma gunung api suka berenang. aktif banget ini. Jadi sedikit, waduh kita bangun lalu gunung api. Hancur lagi, waduh. Tapi radiusnya kan jauh. Jauh. Ya, Ya, dalam jalan pandang begini lah. berapa kilometer? Ya tapi sejak ini sampai sekarang tidak ada apa-apa. Yang meledak gunungnya yang lain aja Pak. Yang di sana jangan meledak. Tidak. Di depannya tinggal 3 lantai. Jadi kita datang Bapak Ibu ada ya selain untuk bersilaturahmi gitu. Bu Retno katanya udah lama nggak ketemu sama Pak Willy sama senior-senior kita yang lain gitu. Dan kebetulan Pak Asmoro Pak itu dirut dana pensiun yang baru mengganti Dana pensiun. Ya dana pensiun beliau. Tuh, Karena pensiun. dana pensiun. Kalau Pak Tri Bapak kan sudah bolak-balik nelfon Pak Tri. Ya YDC ya kan. Dana pensiun ini sampai kapan ya? Apa aja Pak? Sampai kapan dana pensiun kita? Kalau pegawainya yang pensiun sampai 36 Pak, 2036. Yang program PPMP itu habis. Tapi
sampai pensiunnya habis itu diperkirakan tahun 2063. Karena saya dengar orang-orang ribut itu kalau pensiunnya sudah habis lalu sisakan aja diapain? Dimanain gitu ya. Dimanain. Itu sebenarnya Pak, kalau 2036 ini kan kalau pegawai yang ikut PPMP ini sudah selesai, kan pendiri kan nggak ngiur lagi Pak. Nah uang itu yang kita coba sampai 63 tahun 2063 itu kita buat untuk bayar Jadi pensiun. kalau saya sih jawabannya sebenarnya kalau semua sudah selesai, ya coba kepada pemilik mau diapain? Oh iya. Mau diapain? Iya. Nah, lalu kita nggak mengatakan sudah karena waktu itu waktu sampai dengan sekarang kita masih mengiur dari pensiun kita juga mengiur. Tapi kalau sudah selesai semuanya, semua sudah nol, semua berdiri nol semua. Tidak ada. Kalau perencanaan aktuaria kemarin penilaiannya itu tahun 63 itu sudah nol Pak. Penilaian aktuaria Pak ya. No. Nah, jadi proyeksinya sampai tahun 2063 itu sudah nol. Pensiunnya sudah habis, aset kita datang juga. 63. Tahun 2063. Sekarang 21 Pak, masih 51 Pak. Iya, Habis ya tuh. Habis Pak? Diperkirakan habis sampai janda habis. Iya. Nggak ada yang hidup lagi. Iya. Jadi ahli waris sudah nggak ada semua Pak. Jadi ini proyeksi kita semua nggak ada. Nah, Ya begini Pak, ya memang ada teman-teman kita yang bilangin bahwa dana pensiun itu kan asetnya banyak gitu loh, Pak. Sekian triliun. Lalu kenapa nggak dijual aja lalu dibagi-bagi buat kita gitu. Iya. Nah, Ya, itu kan ada isu mungkin gitu, Pak. mereka iya, mungkin mereka lupa bahwa selain yang pensiun itu sekarang sekitar 9.000 orang yang sudah pensiun, Mbak. Tapi kan ada tuh yang pegawai aktifnya yang sekarang juga mungkin sekitar 9.000 juga yang nanti 8.900. juga mau pensiun. Dan tentunya dia juga punya hak. Jadi tidak serta-merta bahwa asetnya besar itu lalu untuk yang pensiun saja kan juga tidak begitu kan Pak ya. Makanya oleh aktuaria dihitung-hitung dengan aset yang sekarang ini RKD-nya berapa ya? RKD-nya cuma pas-pasan Pak. Kecuali kalau RKD-nya memang jauh di atas 210 ya bolehlah kita ini Pak. Ya kita tambah lagi apa Kalau enaknya. saya sih logika, dan kita itu bayar iuran kan untuk kita terima begitu kemudian harus pensiun. Iya. Bahkan kalau kita mati habis, Iya. turun kepada istri. Kalau istri mati turun kepada anak. Kalau anak mati habis. Anak kan 25 tahun. Iya. Anak sampai 20 tahun habis. Iya. Udah itu sudah habis, sudah nggak ada cerita lagi. Iya. Jadi kalau kita mau bilang kita minta bagian, dasarnya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Iya sih. Dasarnya sudah nggak ada. Talinya sudah tidak ada. Nggak ada lagi. Iya. Dan itu berisiko. Ya, jadi kalau saya ya sudah. Kita hanya menjual apa yang memang Menjadi hak kita dan itu terbayar dengan baik oleh dana pensiun atau pendiri kan itu Pak. Iya. kita ini hidup dan jangan ambil hak orang. Iya betul itu. Jadi kita hati saja lah. Kalau hak kita sudah berburu ya sudah. Nah kita kan hak pensiun bulanan kan Pak, manfaat pastinya kan. Ya, ini kan orang masih juga berpikir loh itu ada barang kok kita ini ada agenda yang Masih lirik gimana kalau ini tidak dapat juga. Iya. Iya. Coret-coret ya. Iya. Coret-coret tak. Ya, ya sudah lah itu lembaga punya aset, lembaga punya aset sudah di luar hitungan kita. Oh ya. Terima kasih Pak Willy dan Ibu atas waktunya. Kita senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu dan sehat-sehat. Mudah-mudahan dan semua juga Bapak Ibu sehat dan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih sekali lagi. Kami keluarga wisatawan terima kasih juga atas kunjungan yang di luar dugaan karena sudah 20 berapa tahun pensiun dari tahun berhitung dari tahun 90 sudah berapa tahun 30
31 tahun pensiun saya, ya pensiun pegawai. Nanti direksi berikutnya tahun 97. Jadi sudah puluhan tahun baru ada kunjungan, makanya saya agak percaya dengan saya. Ada yang udah punya rumah. Sudah lama Pak kita rencanakan sinarnya mengenai di Sehingga ibu berapa